Perbintangan. Astrologi adalah seni ramalan, yang mengajarkan bahwa posisi relatif di langit matahari, bulan, dan planet memiliki pengaruh terhadap individu dan jalannya urusan manusia. Ia mengklaim memberikan panduan untuk kehidupan dan informasi tentang masa depan berdasarkan waktu ketika seseorang lahir dan posisi relatif di langit matahari, bulan, dan planet. Kata sebenarnya untuk astrologi dalam bahasa Ibrani secara harfiah berarti meramal langit. Ramalan adalah tindakan meramalkan peristiwa masa depan atau mengungkapkan pengetahuan rahasia melalui tanda dan pertanda atau agen supernatural lainnya. Tuhan melarang praktik ramalan. Itu ada di dalam Alkitab, Imamat 19 ayat 26 NKJV. Kamu tidak boleh makan apapun dengan darahnya, kamu juga tidak boleh mempraktikkan ramalan atau peramal. Apa yang Tuhan katakan tentang mereka yang berkonsultasi dengan astrolog dan menggunakan astrologi sebagai pedoman dalam hidup mereka? Itu ada di dalam Alkitab, Yesaya 47 ayat 13-15 NKJV. Anda telah payah karena banyaknya nasihat Anda. Sekarang astrolog, yang stargazers, sebuah yang prognostikators bulanan stand up dan menghemat F. Rom apa yang akan menimpa Anda lihatlah, mereka akan menjadi seperti jerami ya api akan membakar mereka tidak akan memberikan diri Rom kekuatan api akan tidak menjadi batu bara untuk dihangatkan oleh atau api untuk duduk sebelum. Catatan ayat di sini, Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Babilonia pagan kuno. Arkeologi Timur Tengah telah memastikan bahwa astrologi memang berasal dari negara Babilonia, yang sekarang disebut negara Irak. Tablet paku telah digali yang menggambarkan grafik horoskop yang berasal dari abad ke-5 SM dan sebelumnya. Ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian Kanaan, Tuhan memperingatkan mereka untuk tidak mempraktekkannya. Ada di dalam Alkitab, Ulangan 18 ayat 9-11-14 ESV. Ketika Anda datang ke negeri yang Tuhan Allah Anda berikan kepada Anda tidak akan belajar untuk mengikuti praktik-praktik keji dari negara-negara itu. Tidak akan ditemukan di antara Anda siapapun yang membakar putra atau putrinya sebagai persembahan, siapapun yang mempraktikkan ramalan atau meramal atau menafsirkan pertanda, atau penyihir atau pawang atau perantara atau ahli nujum atau orang yang bertanya tentang orang mati untuk negara-negara ini, yang akan segera Anda singkirkan. Dengarkan peramal dan peramal. Tetapi bagi Anda, Tuhan-Tuhanmu tidak mengizinkanmu melakukan ini. Petik 2. Ramalan sebenarnya dianggap sebagai dosa besar. Ada di dalam Alkitab, 1 Samuel 15 ayat 23 NIV. Pemberontakan itu seperti dosa ramalan, dan kesombongan seperti kejahatan penyembahan berhala. Dalam kitab Daniel, ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang tidak dapat dia ingat, dia memanggil para penyihir, ahli sihir dan astrolog untuk menceritakan kepadanya apa yang diimpikannya. Bagaimana tanggapan mereka? Itu ada di dalam Alkitab, Daniel 2 ayat 10 NIV. Para astrolog menjawab raja, tidak ada orang di dunia ini yang dapat melakukan apa yang diminta raja. Tidak ada raja, betapapun hebat dan perkasa, yang pernah menanyakan hal seperti itu kepada pesulap atau ahli sihir atau peramal manapun. Para astrolog dan dukun adalah bagian dari lingkaran raja yang disebut orang bijak tetapi tidak dapat membantu raja dengan mimpi yang menyusahkan ini. Namun, Tuhan telah memberkati Nabi Daniel yang berdoa dengan karunia sejati dari Roh Kudus dan dia dibawa ke hadapan raja untuk menafsirkan mimpi itu. Itu ada di dalam Alkitab, Daniel 2 ayat 27-28 NKJV. Daniel menjawab di hadapan raja, dan berkata, rahasia yang diminta raja orang bijak, ahli nujum, penyihir, dan peramal tidak bisa memberitakannya kepada raja. Tapi ada Tuhan di surga yang mengungkapkan rahasia, dan dia telah memberitahu Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari akhir. Mimpimu, dan bayangan kepalamu di atas tempat tidurmu, apakah ini? Dengan urapan Tuhan, Daniel mampu menggambarkan dan menjelaskan raja. Untuk keingintahuan dan hiburan, jutaan orang biasa saat ini membaca horoskop harian yang diterbitkan di surat kabar yang beredar secara massal. Bolehkah memiliki minat kesenangan, yang biasa-biasa saja dalam astrologi? Nasihat apa yang diberikan Alkitab tentang jenis masalah ini? Itu ada di dalam Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 22 KJV, menjauhkan diri dari segala rupa yang jahat. Jika kita perlu memahami situasi yang membingungkan dalam hidup kita, sebaiknya kita menghindari kesalahan dan kejahatan astrologi dan sebaliknya, berpaling kepada firman Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab, Yesaya 8 ayat 19-20 NKJV.
Dan ketika mereka berkata kepada Anda, carilah mereka yang perantara dan penyihir, yang berbisik dan bergumam, bukankah seharusnya orang mencari Tuhan mereka? Haruskah mereka mencari orang mati atas nama yang hidup, untuk hukum dan kesaksian? Jika mereka tidak berbicara menurut kata ini, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Petik 2.